Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Dan sebelum memulai pembahasan tentang materi public speaking aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah meluangkan sedikit waktunya untuk join di room Zoom meeting kali ini dan menjadi audiens aku untuk memenuhi tugas dari public speaking. Nah, kali ini aku akan membahas tentang humanity and love. Dan sebelumnya aku akan memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Kenalin, nama aku Desi Fitriani. Aku merupakan mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 3 di Universitas Andalas. Aku berasal dari Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci dan Provinsi Jambi. Nah, selanjutnya aku akan melanjutkan pembahasan materi aku. Jadi aku akan membahas humanity and love. Kenapa sih kalau misalnya kenapa sih aku membahas tentang humanity and love? Kenapa aku membahas tentang manusia dan cinta atau kemanusiaan, rasa kemanusiaan kali ya, itu lebih ke spesifiknya tentang rasa kemanusiaan yang ada di dalam diri manusia dan cinta. Karena bagi aku manusia itu akan hidup berdampingan dengan pasangannya. Manusia juga diciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan. Manusia nggak bisa hidup tanpa cinta. Manusia harus hidup berdampingan dengan cinta. Nah, yang pertama aku akan membahas tentang manusia dan kemanusiaan. Apa sih manusia itu? Apa sih kemanusiaan itu? Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Manusia memiliki akal, memiliki pikiran. Jadi dibandingkan makhluk lainnya, dibandingkan dengan binatang, dibandingkan dengan tumbuhan, mereka nggak punya akal, mereka juga nggak punya pikiran. Jadi manusia udah diciptakan sebaik-baiknya dan sesempurnanya makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kalau kemanusiaan itu gimana sih? Nah, kemanusiaan itu biasanya orang yang bermoral baik, maka dia memiliki sifat dan attitude personality yang baik. Kalau misalnya dia udah di label orang yang tidak baik, maka di dalam diri dia itu udah nggak ada rasa kemanusiaan. Dia udah nggak peduli nih, dia udah nggak peduli tentang manusia lainnya, gimana orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia nggak bakalan peduli karena dia udah di label sebagai orang yang udah nggak punya, atau bisa disebut tuh kayak orang yang nggak berkemanusiaan deh, nggak solid, nggak mikirin orang lain. Mungkin itu lebih terkesannya egois kali ya. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri, dia lebih mementingkan pendapatnya, dia lebih mementingkan kesenangan dirinya sendiri. Jadi mereka nggak terlalu peduli tuh gimana keadaan sekitar. Yang penting aku bahagia deh, kayak gitu kan. Sebenarnya memiliki sifat kemanusiaan yang seperti itu nggak baik ya, karena sebagai makhluk sosial, kita pasti bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kita memiliki teman-teman, kita memiliki keluarga, kerabat untuk berbagi cerita, untuk sharing, untuk meminta pertolongan. Karena juga kita nggak bakalan bisa hidup sendiri. Misalnya nih, kita meminta tolong kan sama orang nolongin kita. Ketika orang juga minta tolong sama kita juga harus nolongin selagi kita bisa. Tapi orang yang tidak punya rasa kemanusiaan ini biasanya udah ditolongin tapi nggak mau nolongin balik, karena dia bakalan minta feedback. Dia bakalan minta feedback kepada orang yang ditolongin. Nah, orang-orang seperti itu biasanya nih ya, yang udah sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan yang ditemui di lingkungan sekitar aku, itu tuh biasanya orang-orang pada males atau ngejauh gitu dari dia. Karena apa? Mereka juga ngerasa, buat apa sih temenan sama orang kayak gitu? Kita udah nolongin dia nih. Maksudnya bukan perhitungan ya, tapi lebih ke dia harusnya sadar diri dong. Kita udah nolongin dia, kok dia malah minta effort sih ke kita, kok dia malah minta feedback sih ke kita. Kita kan mikirnya kayak gitu kan. Jadi rasa kemanusiaan itu memang harus ditanamkan dalam diri kita. Karena kalau kita udah memiliki sifat rasa kemanusiaan, orang-orang yang ada di sekitar kita itu bakalan mencintai kita, bakalan memperhatikan kita, bakalan memberikan effort yang lebih daripada apa yang kita berikan. Kita memberinya satu, mereka bisa memberikan kepada kita berkali-kali lipat kepada kita. Nah, selanjutnya aku juga membahas tentang cinta.
Nah biasanya kalau misalnya membahas tentang cinta itu kan pasti ke ranah yang pacaran atau pasangan, kekasih, sepasang kekasih gitu kan. Nah kalau misal untuk pertama kalinya aku membahas tentang self love atau love yourself. Cintai diri kamu baru memberikan cinta kepada orang lain. Karena kalau kita udah mencintai diri kita, kita udah memberikan kasih sayang kepada diri kita, kita udah perhatian kepada diri kita sendiri, kita baru bisa nih membagikannya kepada orang lain. Karena kalau kita nggak punya, gimana caranya kita membagikan kepada orang lain kan? Karena kita aja nggak bisa mencintai diri kita, masa kita mau mencintai orang lain? Kan nggak mungkin kan? Nah biasanya juga manusia itu punya prinsip mencintai dan dicintai. Mereka berhak mencintai, mereka juga berhak dicintai. Tapi kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang, mereka lebih kayak mencintai dalam diam gitu ya. Mereka nggak mau ngungkapinnya. Kalau misalnya mereka tuh cinta gitu, kayak ngasih perhatiannya itu lebih ke diam-diam gitu, kayak ngasih gift atau apa kayak gitu ke orang yang dia rasa dia sayang dan dia cinta. Itu biasanya kayak ngasihnya diam-diam gitu, nggak bakal digubris, karena dia ngerasa kayak mencintai dalam diam itu udah lebih baik daripada dia orang yang kita cinta itu tahu. Karena sifat manusia itu kan beda-beda ya, beda-beda. Ada yang ngasih kasih sayangnya itu ditunjukin, dia cinta sama orang lain itu dia tunjukin ke publish, dia share. Karena dia biasanya misalnya nih aku punya sifat yang kalau apa-apa itu diupload. Nah misalnya aku ngasih ini, ngasih ke teman, ngasih ke orang yang aku anggap spesial, itu aku upload dan kayak mereward, gimana ya, kayak publish supaya orang tuh tahu kalau misalnya aku tuh suka nih sama dia, aku nih sayang nih sama dia, aku tuh perhatian sama dia. Tapi ada juga loh orang yang kalau misalnya dia cinta sama orang, dia perhatian sama orang, tapi dia cuman ngasih liatnya itu cuman buat konsumsi pribadi aja, cuman dia dan doinya yang tahu. Jadi seperti itu. Jadi nggak semua orang yang memberikan cinta itu harus dipublish, karena sifat mereka itu juga beda-beda. Biasanya kalau misalnya orang yang terlihat cuek atau kayak bodo amat gitu tentang lingkungannya, itu biasanya lebih kasih sayang atau cintanya itu lebih tinggi, lebih banyak, karena mereka nggak bisa nunjukin ke dunia, bukan gimana ya, kayak mereka tuh nggak bisa nunjukin ke publik kalau mereka tuh sayang, tapi sebenarnya mereka tuh sayang gitu. Cuman karena karakternya tadi itu karena karakter awalnya mereka udah cuek ya, udah kelihatan dingin, jadi gimana pun mereka itu terlihat gak peduli, padahal sebenarnya mereka itu sayang, kayak gitu. Nah selanjutnya, kenapa sih manusia itu gak bisa hidup tanpa cinta? Karena gini, kita aja dituntut untuk bisa mencintai diri kita. Nah kalau misalnya kita udah mencintai diri kita, mau bagaimanapun, mau gimana pun kondisi kita, mau gimana pun bentuk tubuh, bentuk wajah kita pasti cinta. Itu namanya love yourself kan. Kita sangat cinta nih sama diri kita, kayak apa aja yang dikasih sama Tuhan itu kita terima, kita syukuri. Itu namanya cinta sama diri kita. Terus juga cinta kepada orang tua, cinta keluarga, teman, atau orang yang cinta lebih dari teman, itu juga ada. Karena cinta itu banyak macamnya, banyak tingkatannya, banyak porsinya. Jadi ke A, B, C itu biasanya porsinya beda-beda, nggak bakalan sama, misalnya ke porsi A, B, C porsinya sama, itu nggak ada kayak gitu. Karena kalau misalnya kita sayang sama orang dan sayangnya itu udah tinggi levelnya, itu biasanya itu gimana ya, kayak ngasihnya itu pasti kayak perhatiannya itu pasti lebih, apalagi temen yang udah kayak dianggap lebih dari sekedar teman, itu biasanya tingkat kesayangan dan cintanya itu udah lebih gitu.
Jadi nggak mungkin manusia itu nggak punya rasa cinta, walaupun nih dia nggak punya pasangan, tapi kan dia pasti ada cinta sama keluarganya, sama temennya, walaupun dia nggak punya pasangan. Jadi jangan pernah mengklaim orang-orang yang nggak punya pasangan itu nggak ada cinta ya, karena orang-orang yang punya cinta, yang sayang sama orang, yang sayang sama tulus sama orang itu biasanya orang-orang yang udah pernah dikecewain, makanya mereka tuh nggak punya pasangan. Jadi kayak gitu. Terus juga kalau misalnya untuk menumbuhkan rasa cinta itu ya, itu biasanya kita mulai dari rumah dulu. Karena kalau misalnya kita udah mulai dari rumah nih, kita udah punya rasa cinta nih, udah tumbuh rasa cinta kita ke keluarga, itu biasanya kan dimulai dari keluarga kan, baru dimulai dari keluarga, terus lingkungan kita, temen, sahabat, baru ke orang yang kita anggap lebih gitu. Nah, kalau misalnya dimulai dari rumah, itu kayak kita ngobrol-ngobrol kecil sama keluarga, ngobrol-ngobrol hal yang sederhana, misalnya kayak ngumpul di meja makan waktu makan bersama, waktu makan bareng, itu kan kayak kita ngobrol-ngobrol. Nah, itu tuh gimana ya, menumbuhkan rasa cinta. Karena kalau misalnya kita udah sharing nih sama anggota keluarga, itu kan bakalan kayak semangat gitu kan, kita bakalan excited buat menceritakan gimana ini. Itu kan menandakan bahwa kita tuh udah menumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama anggota keluarga kita. Nah, selanjutnya juga kita bisa terapin ke sahabat kita, ke teman kita. Jadi udah melekat tuh cinta, kasih sayang, perhatian di dalam diri kita. Selanjutnya mungkin ini pembahasan yang terakhir ya. Jadi aku gimana ya jelasinnya, kalau misalnya kita sebagai manusia, kita udah memiliki rasa cinta, kita udah memiliki rasa kasih sayang dengan tulus, terus juga rasa kemanusiaan diri kita itu udah levelnya udah tinggi, itu kita harus memanfaatkannya supaya kita tidak dimanfaatkan. Ngerti gak sih? Kayak dengan rasa kepedulian kita yang tinggi itu kita harus bisa memilah dan memilih kepada siapa sih kita bakalan memberikannya. Karena jangan sampai kita salah pilih, salah memberi. Karena kalau misalnya kita bisa sampai salah kasih cinta kita, itu biasanya kita bakalan dikecewain karena ekspektasi kita lebih tinggi daripada itu. Jadi buat teman-teman semua yang ada di room Zoom meeting ini, semoga kita bisa mendapatkan orang-orang yang beneran sayang sama kita, tulus, dan gak butuh kenapa ya kita cinta sama dia. Kita gak butuh alasan kenapa kita bisa sayang sama dia, kenapa kita bisa cinta sama dia, kenapa kita harus peduli sama dia, kenapa kita harus memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Jadi gak ada kenapanya. Jadi itu semuanya terjadi kayak ngalir aja gitu kan. Jadi mungkin aku cuma mau ngingetin buat teman-teman semua, semoga kita menjadi orang yang personality dan attitude yang baik, dan dilabeli dengan orang-orang yang bermoral, orang-orang yang punya kemanusiaan, dan orang-orang yang memiliki rasa tingkat kepedulian dan cinta dan kasih sayang itu yang gimana ya, yang tinggi gitu. Jadi gitu. Mungkin penjelasan aku tentang humanity and love mungkin juga udah gimana ya, udah tingkatnya tuh udah sering dibahas lah, kayak gimana sih rasa kemanusiaan, gimana tentang cinta itu udah sering dibahas. Jadi mungkin cuman segitu pembahasan materi dari aku tentang humanity and love. Mungkin aku juga masih belajar gimana sih cara memperlakukan manusia gitu, gimana sih cara memberikan rasa cinta kasih sayang kita kepada manusia. Aku juga masih belajar. Jadi buat teman-teman semua, semoga kita bisa ini yang mungkin yang terakhir, dan semoga kita bisa menjadi orang yang dikenal sampai kita gak ada, itu dengan orang yang baik, dengan orang yang memiliki personality yang baik. Karena kalau misalnya orang baik itu bakalan dikenal sampai akhir hayatnya dengan orang baik.
pahala kita bakalan ngalir terus, kita bantu orang, kita nggak butuh imbalan buat bantu orang. Jadi itu bakalan di label sama orang yang, wah ini Desi itu yang mana ya? Oh yang itu, orangnya itu baik loh, gini. Jadi mungkin itu sedikit contoh kayak orang-orang gimana sih kalau misal kita tuh baik sama orang, gimana kita tuh dikenal sama orang. Karena kalau misal kita dikenal karena kebaikannya, itu lebih baik daripada kita dikenal dengan keburukannya. Jadi mungkin cukup sekian, lebih dan kurang aku juga mohon maaf karena aku belum sebagai public speaking, maksudnya belum jadi public speaker yang terkenal. Aku juga belum jadi public speaker yang hebat. Aku masih belajar, aku juga masih mahasiswi, aku masih belajar, masih proses. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.